Memang betul nih yang kamu bilang itu ya. Jadi kegemukan itu memang ada yang pengaruhnya dari genetik. Oh. Jadi makan pola hidup di mana di dalamnya itu adalah pola makan. Gitu. Yang mana pola hidup itu nggak cuma pola makan aja, tetapi juga ada yang namanya stres. Oh, jadi stres tuh Ngaruh. Terus ya Bu, sebenarnya penyebab kegemukan itu, nah ini nih Bu, penyebab kegemukan itu atau obesitas tuh apa sih Bu? Atau genetik, atau pola makan? Memang betul nih yang kamu bilang itu ya. Jadi kegemukan itu memang ada yang pengaruhnya dari genetik. Oh. Jadi kita nggak bisa lepaskan, kita garis keturunan kita ini. Kalau kita dari keluarga kita yang Kung, yang Putri, ya Pak De, ya Bude gemuk, ibu bapak kita juga gemuk. Kemungkinan genetiknya adalah ke bawah kita itu gemuk. Karena kan kita membawa kan gennya. Tetapi itu juga nggak bisa dibilang, oh itu kok mesti gitu ya. Oh, keluarganya banyak yang gemuk-gemuk, dia masih nggak mesti ya, nggak gitu juga gitu. Kembali lagi adalah ke pola. Oh, pola makan. Ke pola makan. Pola makan sebenarnya hidup ya, Bu, ya? Pola hidup benar. Jadi pola makan, pola hidup di mana di dalamnya itu adalah pola makan. Gitu. Yang mana pola hidup itu nggak cuma pola makan aja, tetapi juga ada yang namanya stres. Oh, jadi stres tuh Ngaruh banget ya. Ngaruh. Nah, pernah nggak ngerasa gini? Gak lapar, tapi kok pengen ngunyah. Baru makan, tapi kok berasa lapar. Baru nih keisi gitu ya perut ya. Iya nih, udah kenyang nih gitu ya. Terus kok pas gitu 10 menit, setengah jam lah, 15 menit, kok bisa keisi lagi ya? Walaupun nggak makanan yang sama nih Nita. Kita udah makan nasi. 20 menit, 30 menit kemudian, kok bisa ngemil roti loh. Bisa ngemil biskuit, bisa ngemil keripik. Padahal udah keisi kenyang penuh. Apa itu secara nggak sadar kita lagi stres ya Bu ya? Iya. Seru kan? Seru kan? Kamu kayaknya seneng banget gitu ya kita bahas ini gitu ya Nit ya. Kayaknya langsung dapat ini begini gitu ya. Iya loh Bu. Kenapa ya maksudnya kok bisa orang itu terjadi kegemukan? Bahkan ada yang bilang disebut dengan dari genetik, kan? Jadi makan sedikit aja udah ngembang gitu. Apalagi dari stres. Padahal stres menguras pikiran ya kan Bu. Tapi kenapa orang makan terus? Padahal nggak ada hubungannya. Stres ini mau makan. Stres yang tekor pikirannya, yang ke perasaan yang lagi tekor perasaannya gitu ya. Kok ini ada hubungannya sama perut gitu loh. Yes, yang satu di otak, yang satu di mulut, yang satu di perut gitu ya. Pasti kamu bertanya begitu. Ini kemana sih? Kok bisa sih kayak gitu? Nah ini yang jadi memang seru. Dan terkadang nih, bahkan seringkali wanita tuh nggak ngeh kalau dia itu gemuk karena stres. Jadi menjadikan satu siklus, jadi satu pola gitu. Yang baliknya tadi ke pola makan tadi, ya kan? Kan kalau yang sebenarnya katakanlah orang mau diet deh. Orang mau diet itu kan nggak berarti dia itu stop makan kan? Iya. Ya kan? Yang jadi masalah itu adalah yang seperti tadi kita bahas. Makan, input, output nggak balance. Ya kan? Nah jadi gimana jadi nggak gemuk? Kalau yang dimakan banyak gitu, yang dikeluarin sedikit gitu. Tapi kok anehnya makan terus, minta terus. Padahal baru makan. Padahal nggak lapar. Padahal juga nggak lapar. Tapi ada sesuatu yang pengen di-digest aja gitu. Nah, jadi pola hidup itu termasuk yang tadi. Kita tuh harus bisa mengelola stres gitu loh. Jadi kadang-kadang memang nggak ngeh. Ini kok pengennya nyemil dulu. Nah, nyemil itu nih salah satunya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan nyemil itu kan kita nggak kerasa kita memakan atau mengkonsumsi gula-gula yang tersembunyi.
Masalahnya kan bukan cemilan yang salah, ya nggak? Gula-gula tersembunyi itu kayak gimana, Bu? Misalnya tepung-tepung, keripik, iya. Padahal rasanya asin misalnya, atau misalnya nggak manis gitu ya. Nah, tepungnya itu loh yang kita bilang gula tersembunyi. Kalorinya banyak, tapi kita nggak ngerasa kenyang. Kan makan keripik kan nggak mungkin satu. Iya benar. Ya kan makan gitu kan kerus gitu bas toples ya kan. Nah, itu yang dibilang gula-gula tersembunyi. Nah, masalahnya si cemilan itu nggak masalah, cemilannya itu nggak salah gitu loh. Iya. Yang jadi masalah itu adalah yang kok kita makannya itu loh, kok kita terus kok jadi banyak, padahal baru yang selesai tadi yang kita cerita baru selesai makan kok pengen makan lagi sih kan gitu kan. Nah, itu namanya ada faktor stres. Belum lagi kalau begadang, kurang tidur. Kenapa tuh, Bu, begadang? Nah, karena biasanya begadang tuh kan capek, ya pelek terus. Zaman kuliah, ngerjain skripsi, ngerjain tugas, melek terus gitu ya. Kenapa jadi tiba-tiba badan mengembang? Sekali begadang bisa gemuk. Dua hari begadang bisa gemuk. Karena metabolisme kita menjadi drop, jadi turun. Oh, jadi itu pengaruh ya, Bu? Ngaruh. Metabolisme. Ngaruh. Karena kan waktunya kita istirahat, akhirnya kita nggak istirahat. Tubuh kita ini kan juga harus ada istirahatnya. Nah, ada yang namanya, mungkin kita pernah dengar yang namanya body clock. Apa tuh, Bu? Nah, body clock itu memang Tunggu, Bu. pokoknya seru deh. Kita bahas untuk gitu ya. di sesi berikutnya ya. Oke. Bu, ya. Oke. Jangan di sini, Bu. Jadi saya nggak boleh ngomong sekarang nih. Jangan dong. Oke. Biar tahu kan. Biar teman-teman di luar sana tuh tahu apa sih body clock itu, gitu ya kan. Ibu jangan bahas di sini. Oke. Jadi berarti penyebabnya adalah bisa karena pola hidup, di mana ada pola makan, di dalamnya adalah mengelola stres, kemudian ada begadang. Terus kenapa begadang? Karena berhubungan dengan body clock. Kenapa? Ups, nggak boleh ngomong dulu. Jangan ngomong dulu. Oke. Aduh Nita. Jadi itulah yang kadang-kadang di kita itu lost gitu loh Nit. Jadi kita tuh bablas lah istilahnya. Polanya menjadi ngaco gitu kan. Kemudian juga udah kita makannya ngaco, nggak pernah ada exercise ya kan. Nah, exercise ini kan bukan yang orang harus mati-matian sampai olahraga sampai gitu kan, enggak. Tapi artinya tubuh itu diolah, namanya olahraga, bukan melelahkan raga, ya kan. Jadi tubuh itu diolah menjadi membalancing apa yang kita input tadi untuk dikeluarkan. Jadi sebenarnya itu keluarnya itu tidak harus melalui fase sekali. Betul. Dengan menggerakkan tubuh. Iya, gitu berpikir, kan, beraktivitas gitu loh. Mengeluarkan keringat mungkin salah satunya. Benar. Kalau misalnya kayak kita pekerjaan, misalnya pagi ngurus rumah, terus ke pekerjaan kita, misalnya kita ke pasien gitu ya, terus kita sore beraktivitas, ya kalau kita makannya sampai 2000 ya kebanyakan. Ya kan? Kecuali emang kita kerjaannya memang ya kan memang harus mengeluarkan aktivitas fisik. Ya oke. Tapi kalau kita paling 1.300, 1.500 itu udah paling banyak. Nah, kalau kita misalnya cemilannya ya aja gitu terus, ya bisa jadi lebih lah dari situ. Gitu Nita. Terus ya Bu, kalau di mata akupunktur gitu kan, sebenarnya obesitas itu gimana dan gimana cara mengatasinya kalau dengan akupunktur gitu, kan itu udah rajinnya akupunktur, ya kan, buat kesehatan ceritanya. Tapi kan itu juga pengen dong akupunktur itu untuk melangsingkan tubuh. Iya, betul, gitu betul. Jadi nggak cuma sehat aja, tapi cantiknya. Betul. Jadi seperti yang tadi kita bilang di depan, kalau bicara mengenai obesitas, mengenai overweight, karena ini berhubungan dengan penampilan, berhubungan dengan personality, ya kan? Apalagi wanita, gitu ya. Nah, jadi kita pasti akan seru nih kalau ngomongin soal itu. Tawarannya pun sangat banyak. Jadi apalagi wanita sekarang itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, kritis-kritis gitu ya. Jadi memang yang ditawarkan itu banyak sekali, pilihannya tuh banyak sekali. Maksud saya gini, pilihannya itu apa sih yang mau kamu pilih? Ketika kamu punya masalah dengan obesitas ini, apa sih yang mau kamu pilih? Gitu loh. Apakah dengan cara instan? Ataukah dengan cara
bertahap, gitu kan? Kan masing-masing punya konsekuensinya, masing-masing punya caranya sendiri-sendiri, gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai akupunktur, yang pasti akupunktur itu nggak bisa instan. Karena akupunktur itu adalah yang diharapkan adalah continue gitu, continue. Jadi mikirnya gini, kita bikin tubuh ini menjadi gemuk kan juga ada waktunya, juga ada prosesnya. Lah kok kalau langsung apa nggak kasihan sama tubuhnya gitu ya? Akupunktur nih mikirnya gitu. Jadi akupunktur itu dia proses, ngembaliinnya juga proses gitu. Supaya apa? Supaya tidak yo-yo gitu. Sebetulnya dia tuh gimana, Bu? Dia kurus, jadi terus gitu kurus, tiba-tiba dia naik lagi. Nah itu berbahaya untuk metabolisme tuh kurang baik ya. Jadi bisa ngaruh ya, Bu ya, betul. Jadi tua nanti. Jadi kita tuh kalau metabolisme kita tuh tidak baik kan kita kan mengalami penuaan akhirnya. Penuaan dini ya, Bu? Iya gitu. Jadi memang sebaiknya kita lakukan ketika kita mau program. Katakanlah kita mau ambil program nih, yang kita pilih adalah akupunktur gitu ya. Nah, akupunktur ini yang kita lakukan adalah dia programnya harus kita jalankan harus continue, harus rutin gitu loh. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. Nah, di akupunktur ini juga kita tidak diharapkan untuk tidak makan, lalu dalam satu hari itu tidak makan, artinya menyiksa diri itu enggak gitu loh. Jadi benar-benar memang yang kita jalankan adalah mengembalikan pola tubuh kita ini menjadi pola yang sehat, gitu loh.